Nah kan. Nah, halo semuanya, kenalin nama aku Kia. Mungkin tadi di awal-awal kita juga udah kenalan dikit-dikit gitu ya. Aku dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Oke, nah hari ini tuh kita mau ngapain sih Kak? Jadi hari ini tidak seperti biasanya kita akan latihan soal ekonomi nih. Sebenarnya soalnya tuh nggak banyak-banyak, cuman susah, nggak deh, nggak susah kalau misalkan kalian udah tahu dasar-dasarnya pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Tuh, sesuai dengan hashtagnya yuk bisa yuk. Kita pasti bisa. Oke? Udah siap belum? Coba kalian kasih aku reaksi kalau misalkan kalian nggak bisa. Boleh lope, boleh gini, boleh apapun itu. Aku pengen lihat. Oke? Oke, oke. Asik. Yaudah nih aku anggap kalian udah siap ya. Siap. Mantap. Mari kita mulai ke soal yang pertama. Jadi di soal pertama ini katanya ditanya ini ilmu ekonomi timbul karena. Nah, berarti ini tuh masuknya ke dalam bab dasar-dasar ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi gitu ya. Nah, kalau gini, ini kan teori banget. Kalau menurut aku, kalian harus banyak-banyak baca, hafalin segala macam gitu-gitu. Jadi kayak enak sih sebenarnya ini nggak ada hitung-hitungannya. Jadi ayo kita cari satu-satu di pilihannya. Nah, yang A nih. Kata yang A, ilmu ekonomi itu timbul karena dipaksakan oleh pemerintah karena undang-undang. Sebenarnya ini tuh jatuhnya bukan dasar banget dari si ilmu ekonomi ini timbul masalahnya karena apa gitu. Jadi bukan dasar banget, ini tuh masuknya ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi ada macam-macamnya gitu. Jadi bukan masalah dasar ekonominya banget gitu guys. Nah, terus habis itu ada B nih. Si B ini kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Ini benar ya, cuman kita tidak boleh melihat dari satu pilihan dulu. Kita harus melihat dari pilihan-pilihan lainnya gitu kan. Berarti ini kita tandain dulu. Ntar habis ini aku jelasin kenapa ini benar. Lanjut ke pilihan C. C itu desakan kaum kapitalis. Kaum kapitalis itu apa sih Kak? Kaum kapitalis tuh kalau kalian misalnya uh, ngeliat kayak kapitalisme itu kan berarti artinya apa sih kayak orang yang punya sesuatu yang besar, kapitalis tuh orang yang punya kekuasaan yang besar. Jadi kayak mereka kita ilmu ekonomi itu timbul karena didesak oleh kaum yang mempunyai kekuasaan atau sesuatu yang lebih besar daripada orang-orang yang lainnya gitu. Itu bukan juga gitu kan. Terus yang D, konsensus organisasi ekonomi dunia. Aduh, ini apalagi gitu kan. Ini juga enggak, karena ini kayak enggak dasar banget gitu. Terus yang adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. Ini juga enggak. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa yang B? Jadi intinya masalah ekonomi itu muncul karena suatu masalah gitu kan. Nah, masalahnya itu apa? Jadi sumber daya yang ada di bumi ini tuh sebenarnya terbatas. Kayak kalau misalkan kalian lihat pasti ada sumber daya yang walaupun udah dipakai segala macam terus-menerus itu masih tetap ada, tapi akan ada suatu saat di mana sumber daya itu pasti akan berkurang gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah manusia itu orangnya nggak pernah puas kayak kita contohin. Kita tuh pasti nggak pernah puas kan sama sesuatu, kayak pasti kita pengen beli lebih segala macam gitu-gitu. Nah, makanya ilmu ekonomi ini timbul karena mau mengontrol kebutuhan manusia yang nggak pernah puas gitu, nggak pernah puas dan sumber dayanya itu juga terlalu sedikit. Berarti jawabannya adalah yang B guys. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Asik. Berarti udah pada bisa ya? Enggak. Konsensus tuh uh, kalau kalian pernah dengar pacaran itu butuh konsen. Jadi konsen tuh perjanjian antara dua orang. Ini kayak dua orang ini
Oh iya benar, sorry. Tapi nggak apa-apa, pokoknya aku jelasin kayak gitu aja ya. Jadi konsensus itu intinya adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih gitu kan. Pokoknya ingat aja konsen. Konsen kita harus, kalau pacaran kita harus konsen gitu. Jadi konsennya harus antara satu sama yang lain. Kita nggak boleh satu orang doang yang konsen atau satu orang yang lagi yang konsen gitu. Gitu guys. Beda sih sebenarnya sama komitmen. Kalau komitmen itu kan dia setuju untuk menjalani sesuatu gitu. Misalnya kayak komitmen, aku akan selalu komitmen dengan janji aku yang mau seterusnya bersama kamu gitu. Itu komitmen. Nah, kalau misalnya konsensus tuh kayak, nah iya kesepakatan itu, pokoknya kesepakatan aja. Ini konsensus, kesepakatan, konsen. Kita harus sepakat nih, dua-duanya tuh harus sepakat, nggak ada paksaan sama sekali. Gitu. Intinya gitu. Lanjut gak nih kira-kira? Lanjut nggak guys? Lanjut ya. Oke, mantap. Lanjut kan ke yang sebelumnya. Sebelumnya setelahnya. Oke, yang nomor 2. Hal-hal berikut akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kiri. Nah, kita mesti tahu dulu sebenarnya kurva permintaan itu apa sih. Jadi, ini tuh ada di bab permintaan dan penawaran. Nah, ini ada di bab itu tuh. Di dalam permintaan penawaran itu ada 2 side, yaitu side konsumen dan side produsen. Nah, di side-nya konsumen itu ada yang namanya kurva permintaan alias hukum permintaan atau yang sering kalian dengar itu. Terus kalau di side-nya produsen itu ada yang namanya penawaran itu. Ini konsumen. Terus habis itu kalau produsen itu penawaran. Duh, maaf ya guys, tulisan aku jelek banget. Penawaran itu oleh produsen. Kenapa begitu? Kenapa dikasih nama kayak gitu? Sesuai dengan namanya, konsumen. Berarti kita sebagai konsumen, kita tuh pengen beli gitu kan, pengen meminta beli, mengeluarkan uang kita untuk suatu barang. Kalau misalnya penawaran, produsen itu menawarkan barangnya, produsen menawarkan barang yang mau dia jual gitu kan. Nah, pertanyaannya, yang menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ini berarti permintaan dari konsumen ini dia turun. Nah, apa aja sih kira-kira yang membuat permintaan itu bisa turun? Yang pertama itu ada pendapatan dari suatu masyarakat berkurang. Make sense dong, ya kan? Bergesernya kurva permintaan ke kiri. Terus pendapatan dari suatu masyarakat itu berkurang. Berarti uang yang mereka miliki itu juga berkurang. Berarti pasti mereka hemat nggak sih? Jadinya makanya permintaannya tuh semakin menurun karena ya pendapatan dari suatu masyarakat itu berkurang. Gitu. Terus habis itu ada selera. Seleranya. Kan seiring berjalannya waktu, selera orang-orang tuh kan pasti akan berubah-ubah gitu ya. Nah, ini bisa jadi ini karena seleranya yang berubah-ubah ini, permintaan suatu barang itu bisa jadi turun gitu. Terus yang ketiga itu ada kenaikan harga barang komplementer. Nah, aku tulis 3 aja. Sebenarnya apa sih barang komplementer itu? Jadi barang komplementer itu adalah barang yang nggak pernah bisa dipisahin dari suatu barang. Jadi misal nih kalian tuh punya kopi. Nah, terus barang komplementer kopi itu adalah yang nggak bisa dipisahin dari kopi. Contohnya apa? Contohnya adalah gula.
Gula tuh kan kalau misalnya untuk orang-orang yang normal, kopi itu kan mesti pakai gula kan, ya kan? Kayak ibaratnya kalau kopinya nggak pakai gula tuh pahit lah gitu. Nah, itu gula kalau misalkan harganya naik, kopi tuh ikutan turun juga permintaannya gitu. Karena ya kalau misalnya harga gula naik, kita tuh jadi males beli kopi gitu nggak sih? Kayak, aduh gula lagi naik, udah mendingan kita sekarang nggak usah minum kopi gitu. Jadi kenapa kenaikan harga barang komplementer? Gitu guys. Nah, terus kalau yang ini, jawabannya apa dong Kak? Yang menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kiri. Coba kita lihat satu-satu. Turunnya pendapatan rata-rata konsumen. Ini benar ya, teman-teman. Ya kan? Ini tadi pendapatan dari masyarakat berkurang. Oke. Terus naiknya harga barang komplementer. Oke, ini benar ya. Terus yang ketiga, perubahan selera masyarakat. Coba sekarang kita bahas yang kenaikan harga barang substitusi. Ini. Jadi, barang substitusi itu kebalikannya barang komplementer. Kalau barang komplementer itu adalah barang yang nggak bisa dipisahin dari satu barang itu tadi, ya kan? Sedangkan barang substitusi ini adalah barang yang, ya udah kalau misalnya barang satu ini naik, ya barang ini gantinya. Misal, tadi kan kopi. Kopi, barang substitusinya apa? Kalau kalian, kopi itu lagi naik gitu. Terus kalian tuh kayak tetap pengen beli minuman instan kayak gitu. Berarti barang substitusinya adalah kalau nggak susu bubuk, terus teh, kayak gitu-gitu. Pasti kalian kalau misalkan suka semuanya tuh kalian akan beli itu, ya kan? Nah, coba kita analisis gitu. Asik. Misal nih, harga kopinya itu naik. Kalau misalkan harga kopinya naik, otomatis si harga apa namanya tehnya, harga kopinya naik, berarti permintaannya itu bakal turun gitu kan. Nah, orang-orang pasti akan berpindah ke barang substitusi, yaitu barang si tehnya itu tadi. Nah, kalau misalnya orang-orang banyak beli tehnya ini tadi, banyak beli barang substitusinya, kira-kira harganya naik atau turun? Coba deh kalian jawab, kira-kira harganya bakal naik atau turun? Naik. Kenapa tuh naik? Turun, turun. Oke. Ini aku jelasin ya. Jadi harga barangnya itu bakal turun. Karena kan di hukum permintaan itu ada yang namanya, kalau misalnya price-nya itu naik, berarti quantity dari suatu barang itu akan turun. Jadi dia berbanding terbalik. Dan ini sebaliknya. Gitu. Berarti kalau misalkan kopi harganya lagi naik. Berarti quantity dari kopi akan turun. Nah, harga substitusinya yaitu teh, berarti dia quantity dari tehnya itu akan naik dong, ya kan? Ketika quantity dari tehnya itu naik, berarti harga dari tehnya turun, guys. Nah, sampai sini ngerti nggak? Atau ada yang mau tanya? Ngerti, bagus, keren. Mau ulang. Jadi gini. Jadi di hukum permintaan dan di hukum permintaan itu kan ada yang namanya ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaan dari konsumennya itu akan turun. Make sense dong. Kalau misalkan kalian beli barang nih, pasti kalian bakal cari barang yang termurah, ya nggak sih? Kayak kalian tuh ibarat kalian lagi scroll Shopee deh. Ada satu barang nih, pasti satu barang itu bakal banyak yang jual gitu kan, kayak banyak sellernya segala macam. Pasti kalian akan cari yang termurah. Nah, kalau harga barangnya itu naik, harga barangnya tinggi banget, itu pasti quantity dari suatu barang itu akan rendah juga, turun gitu kan. Sebaliknya, kalau quantity dari barang, kalau price dari barang itu turun, berarti quantity dari barang itu akan naik gitu. Nah, ini tadi kan kita pakai kopi sama teh. Misalkan kopi sebagai barang yang pokok nih, itu dia harganya naik. Berarti otomatis orang-orang tuh akan
nurun gitu kan belinya. Jadi mereka nggak mau beli kopi lagi. Nah, teh sebagai barang substitusinya itu harganya akan turun karena ada kenaikan peminatan dari orang-orang gitu. Jadi orang pada beli teh karena harga si kopi ini naik. Makanya kenapa harga tehnya itu jadi turun gitu guys. Kalau sebelah kanan berarti naik ya Kak? Sebelah kanan yang mana? Maksudnya ini, yang ini. Ini tuh nggak ini sih kayak bukan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi intinya tuh kalau misalkan harga barangnya naik, berarti kuantitas atau permintaan dari si konsumen ini pasti akan turun. Tapi kalau misalkan harga barangnya turun, itu berarti kuantitas dari si barang ini akan naik. Intinya gitu. Jadi kayak kalian mau nempatin dimanapun juga kayak ya udah aja gitu. Tapi intinya itu sih yang harus kalian hafalin gitu supaya kalian bisa kerjain ke depannya. Tuh, itu penting banget sih kalau menurut aku. Nih, aku coba catat di sini. Nih, sini deh. Jadi, ini hukum permintaan. Yang satu, ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun. Yang kedua, ketika harga suatu barang turun, maka permintaan permintaannya naik. Nah, gitu guys. Intinya gini. Ini aku tutupin gini deh. Nah, intinya begitu. Oke? Ini harus diingat-ingat. Oke. Berarti yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Karena 1, 2, 3. Ini kalian udah pernah pastikan ngerjain soal kayak gini ya nggak sih? Yang kalau A itu 1, 2, 3, terus yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, yang D 4 doang, yang E semuanya benar. Udah kan? Mantap. Jadi ini yang 1, 2, dan 3. Yeay. Gak apa-apa salah. Salah adalah manusiawi itu kan. Mantap. Yang penting harus berusaha. Oke. Itu nggak sih aku kayak ini. Kalau kalian pernah nonton atau lihat TikTok yang Karissa Deborah yang oke gitu. Nggak apa-apa. Itu intermezzo aja. Lanjut gak nih kira-kira? Lanjut lah ya. Ini kita erase dulu. Salah. Nah, mantap. Kita lanjut ke soal setelahnya. Nah, ini kan ada nih kopi-kopi tadi. Oke. Peningkatan harga kopi kemungkinan akan menyebabkan. Nih, coba. Kan tadi aku udah jelasin ya. Coba deh kalian jawab. Kira-kira ini jawabannya apa? C, E. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? D, E. Oke. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Peningkatan harga kopi kemungkinan akan menyebabkan, pertama nih kita garisin dulu. Nggak apa-apa sih, nggak digarisin juga nggak apa-apa, cuman untuk memudahkan gitu kan. Peningkatan harga kopi kemungkinan akan menyebabkan, ini kita mesti lihat satu-satu dulu dari pilihannya. Yang A nih, peningkatan harga kopi menyebabkan penurunan permintaan
kopi. Ini tuh bener ya, berarti ketika harga kopinya itu naik itu berarti ada penurunan dari permintaannya si kopi ini sesuai sama hukum permintaan dan penawaran yang tadi. Gitu. Berarti ini benar ya, guys. Terus yang B, peningkatan permintaan teh. Teh itu di sini dia sebagai barang substitusinya kopi. Gitu. Karena kalau misalkan teh nih, kita bikin bareng sama kopi, nggak dibikin bareng sama kopi juga nggak apa-apa nggak sih? Jadi kayak mereka tuh tidak komplementer dan tidak membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi mereka adalah spesies barang yang beda gitu. Oke, jadi kalau misalkan peningkatan harga kopi, itu kan tadi permintaan kopinya berarti terjadi penurunan dong. Nah, berarti otomatis orang-orang mencari barang substitusi yang lain. Contohnya adalah teh. Ketika kuantiti dari tehnya ini naik karena harga kopinya tadi itu naik gitu kan. Berarti peningkatan permintaan teh ini benar ya berarti. Nah, harga tehnya tuh akan turun gitu. Nah, ini guys. Jadi ini juga benar. Terus yang C, penurunan permintaan gula. Berarti gula ini adalah barang komplementer dari si kopi. Berarti dia nggak bisa dipisahkan, oke? Ingat, dia tidak bisa dipisahkan. Berarti ketika harga si kopinya naik, terus permintaan kopinya juga turun, kira-kira gulanya turun atau naik nih permintaannya? Ayo, turun, turun, ya, turun. Bener, mantap. Kalian semua mantap, keren. Berarti A, B, C itu benar ya. Nah, lanjut ke D nih. A dan C benar, ini juga benar. Nah, berarti tanpa ragu-ragu lagi nih, yang E jawabannya. Karena semuanya benar gitu kan. Begitu. Kok geng, gimana? Kalian, kalian, kalian ditanyain nggak? Enggak. Oke. Kak bisa ulang nggak yang B? Oke. Mari kita ulang yang B. Jadi, tadi kasusnya itu adalah peningkatan harga kopi. Kalau misalnya harga kopi meningkat, berarti ada penurunan dari permintaan si kopi ini. Oke, itu kan kasus utamanya. Nah, si B nih, peningkatan permintaan teh katanya. Kira-kira benar nggak sih? Oke, jadi teh ini itu dia merupakan barang substitusi dari kopi. Karena ketika kopi ini harganya tuh naik, orang-orang beli kopi. Bukan gak bakal sih, kayak dia akan memikir-mikirkan lagi gitu kan untuk beli kopi gitu. Karena dia ngelihat harga teh ini, harga teh lebih murah dah gitu kan. Terus pasti dia akan melirik si teh ini gitu. Jadi ya udah orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli teh gitu. Jadi mereka lebih prefer ke teh daripada ke kopi, yang otomatis membuat kuantitas dari teh ini akan meningkat sesuai sama hukum permintaan. Kalau misalkan kuantitas dari tehnya itu meningkat, berarti price dari tehnya ini akan turun. Gitu guys. Ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Keren, kalian pintar. Aku terharu. Oke. Kita lanjut ya, Wak. Nah, kita lanjut nih ke nomor 4. Harga keseimbangan. Nah, lo ya Allah, apalagi sih ini gitu kan. Kalian tuh mikir gak sih, apa ini Kak gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kita bahas aja. Harga keseimbangan mencerminkan harga. Oke, di sini yang harus kita highlight adalah harga keseimbangan. Oke, apaan sih harga keseimbangan ini? Sesuai namanya, harga keseimbangan. Berarti harus ada yang seimbang antara dua pihak, antara dua side itu harus ada yang seimbang. Side apa nih yang kita omongin? Side-nya produsen dan konsumen. Gitu. Jadi antara konsumen dan produsen itu harus ada keseimbangan gitu. Lanjut. Sekarang kita ke opsi yang A, yang dikehendaki oleh produsen. Ini aja udah salah. Karena kan kita butuh
keseimbangan gitu dari dua pihak, nggak boleh satu pihak aja. Nah tiba-tiba nih yang A yang dikendaki oleh produsen, salah dong gitu kan. Ya udah ini kita eliminasi itu. Terus yang B yang dikendaki oleh konsumen ini juga salah gitu. Terus yang C, maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kenapa nih tiba-tiba ujuk-ujuk ada pemerintah? Padahal isi pasar itu, isi dari pasar yang basic banget itu kan cuman produsen sama konsumen. Ini kenapa tiba-tiba ada pemerintah? Kecuali kalau misalkan sistem ekonominya itu sistem ekonomi terpusat alias komando gitu. Baru nih pemerintah bolehlah masuk-masuk gitu kan. Tapi di sini nggak ada gitu keterangan ekonomi apa. Berarti kita masuknya ke teori yang basic dong. Cuman ada produsen sama konsumen. Berarti pemerintah ini kita coret. Maaf ya Allah, jangan. Nanti aku tiba-tiba ada tukang bakso lagi. Oke, berarti yang A, B, C, D itu udah pasti salah ya. Berarti tanpa ragu-ragu lagi. Yang E guys, udah pasti yang berlaku pada saat transaksi. Jadi harga keseimbangan itu kalau misalkan di kurva permintaan dan penawaran nih nanti, mereka tuh akan berpotongan kayak gini. Jadi ini kurva permintaan, yang ini kurva penawaran gini. Nah, ini tuh dia akan berpotongan di sini guys. Ini yang namanya harga keseimbangan atau equilibrium price gitu bahasa kerennya. HK, harga keseimbangan atau equilibrium price. Nah, itu. Berarti jawabannya adalah yang E. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tak, paham. Skip, mantap. Mantap. Mari kita lanjut ke nomor 5. Nah, ya ampun. Oke. Kita tarik nafas dulu gitu kan ya. Akhirnya kita masuk ke yang ditakut-takutin sama orang selama belajar ekonomi. Itu hitung-hitungan kan. Nah, oke. Kita hitung nih. Pertama kita baca soalnya dulu ya. Pada saat harga barang 2.250, jumlah barang yang diminta 15 unit. Ketika harga barang naik 2.500, jumlah barang yang diminta turun menjadi 10 unit. Maka apa tuh kan? Jadi ini tuh masuknya ke bab elastisitas. Elastisitas. Nah, di elastisitas itu dia sebenarnya rumusnya ada banyak. Tapi kita itu harus ngelihat dari soalnya dulu supaya kita bisa nentuin rumus mana yang kita pakai. Jadi di sini itu kita dikasih data. Yang pertama, pada saat harga barangnya 2.250, jumlah barang yang diminta 15 unit. Oke, ini berarti ketika kondisi harga dan kuantitas yang pertama. Berarti ini kita kasih nama P1 dan ini kita kasih nama Q1. Gitu kan. Terus dikasih lagi nih data. Ketika harga barang naik 2.500, jadi 2.500 nih dari 2.250, jumlah barang yang diminta tuh turun menjadi 10 unit. Oke, berarti yang ini, yang di sini ini, kita kasih nama P2, gitu kan. Terus yang ini kita kasih nama Q2, karena pada kondisi 2 gitu. Jadi kita kasih nama itu. Nah, terus gimana nih cara ngitungnya, bosku? Oke, kita hitung. Nah, jadi kalau misalkan udah kayak gini, kan udah kelihatan nih, kita pakai rumus yang P1 per Q1 dikali delta Q dibagi delta P. Nah, lu bingung kan tuh, gimana nih? Oke, jadi ini kita kesampingkan dulu si delta-deltanya ini. Kita masukin dulu si data yang emang udah fix gitu ya. Jadi P1 itu kan 2.250. 2.250. Terus Q1-nya adalah 15 unit.
terus dikali. Delta tuh sebenarnya apa sih, Kak? Delta itu dia adalah selisih. Jadi kalau misalkan delta Q berarti selisih dari si 2 Q ini, Q2 dan Q1 gitu. Ya udah kita kurangin aja sih 15 unit sama 10 unit. Jadinya 5 gitu kan. Berarti delta Q-nya adalah 5. Terus kalau delta P berapa, Kak? Delta P kita sama nih, kita kurangin aja 2.500 sama 2.250. Jadi 250. Gitu, bro. Nah, terus ini kita coret aja, tinggal coret-coret. Ntar aku melihat daripada kita lama-lama gitu kan coret-coret ya. Jadi kita lihat catatan aja. Jadi kita coret. Berarti 15 bagi 5 berapa? Jadi 3. Sini kita coret nolnya. Terus ini coret sama-sama kita bagi 5. Yang ini 45. Yang ini berapa? Ayo 5. Itu kan, boy. Nah, terus 45-nya kita bagi lagi sama 5. Berarti berapa tuh? 9. Berarti hasilnya adalah 9/3. Ada 9 dibagi 3. Berapa tuh, Shy? 3. Berarti kesimpulannya adalah koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Nah, di elastisitas itu ada yang namanya elastis, terus inelastis, ada yang inelastis sempurna, dan uniter ya, uniter. Nah, kalau E-nya lebih besar daripada 1, berarti barangnya ini elastis. Maksudnya apaan sih, Kak, barang elastis tuh? Jadi barang elastis itu barang yang kalau misalkan dia ada kenaikan barang sedikit aja gitu, itu permintaan dari konsumennya tuh akan drastis gitu loh berubahnya. Gitu. Jadi ini namanya elastis. Terus kalau contoh barang elastis tuh apa? Contohnya tuh kayak jaket baju gitu. Terus lagi ya, post-it, terus HP gitu. Tapi sekarang HP jadinya barang pokok nggak sih? Jadi kita kesampingkan gitu HP. Terus pulpen. Ini termasuk barang elastis. Jadi barang elastis itu kayak barang yang nggak kita perluin banget gitu loh. Jadi kayak bukan suatu yang pokok untuk dibeli. Jadi kayak dia relatif tergantung orang gitu kan. Oke. Terus coba nih. Jadi kita udah ketemu kan nih E-nya lebih besar daripada 1 gitu. Berarti dia elastis. Kita cek nih jawabannya. Yang pertama, elastisitas barang tersebut sama dengan 1. Salah dong ya. Nah, berarti kalau 1 salah, berarti 3 salah. Cuman kalau misalkan kalian pengen lihat satu-satu juga nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat satu-satu aja, oke? Terus yang kedua, barang tersebut tergolong inelastis sempurna. Salah ya, karena barang ini tergolongnya elastis, oke? Terus yang ketiga, elastisitas barang tersebut kurang dari 1, gitu. Salah juga, karena elastisitas barang ini lebih dari 1. Berarti jawabannya adalah yang 4, karena 4 itu barang tersebut tergolong elastis. Betul. Berarti jawabannya adalah yang D, 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 gitu. Kalian sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Lah, bentar. Nah, yang D. Kak, bagaimana cara bedain barang elastis, inelastis, sama yang lain? Oke, berarti ini kita sabar ya. Aku juga mau open catatan, aku lupa. Gak ada yang bohongin, aku nggak. Tapi aku lupa kurvanya. Jadi, gini. Cara bedainnya, elastis, inelastis. Kan tadi aku nyebutin ini kita hapus semua dulu aja nggak sih?
Jadi elastisitas itu dia ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe. Gini. Yang pertama, itu yang tadi udah aku sebutin, itu elastis. Nah, terus yang kedua ada yang namanya inelastis. Inelastis. Terus yang ketiga ada yang namanya inelastis sempurna. Terus ada yang namanya elastis sempurna. Ada yang namanya uniter. Nah, ini tuh beda-beda ya, guys. Jadi kalau elastis, dia itu contohnya adalah yang tadi aku sebutin, kayak barang-barang kita biasa itu yang termasuk barang lebih dari satu gitu. Kenapa? Karena BTW suaraku putus-putus gak? Iya, tadi putus-putus Kak, sekarang udah enggak. Nah iya, soalnya tadi internet aku, udah kita maklumin aja karena IndiHome gitu kan. Oke, aku ulang ya. Jadi yang pertama ada si elastis. Elastis ini koefisien elastisitasnya itu dia lebih dari satu. Kenapa? Karena dia itu sangat amat berpengaruh dengan pokoknya harga barangnya ketika mereka naik turun itu sangat berpengaruh ke permintaan dari konsumennya itu sendiri gitu. Contoh nih, misalkan kalian beli jam tangan, misalkan kalian beli jam tangan gitu kan. Nah, harga jam tangannya lagi naik-naiknya gitu kan. Ketika harga jam tangannya ini naik, kalian kayak, aduh sayang banget, ntar deh nunggu turun gitu, nunggu jam yang series baru keluar gitu, ntar pasti harganya turun lah gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian kayak menunggu-nunggu waktu untuk membeli, terus kayak kalian simpen-simpen duitnya, ntar aja lah belinya gitu. Ini elastis. Nah, terus apa sih inelastis? Inelastis ini dia contohnya adalah barang pokok. Jadi inelastis ini dia enggak terlalu berpengaruh sama kenaikan harga gitu. Kayak misalkan kalian beli suatu barang ini tuh mau harganya naik atau turun pun dia kayak ya udah aja gitu, kita tetap bakal beli karena kita butuh. Nah, contohnya adalah barang pokok. Kalian mau beli beras, ya kalian sekeluarga makan beras. Kan beras juga termasuk makanan pokoknya orang Indonesia ya gitu kan, pasti kita butuh gitu. Nah, guys, suaraku putus-putus gak? Iya Kak. Tes, masih putus-putus gak? Enggak Kak, kedengeran kok. Oke. Oke, aku lanjut yang inelastis. Kalau misalkan suaraku putus-putus lagi, bilang aja ya. Nah, lanjut. Jadi inelastis ini contohnya adalah barang pokok gitu. Karena ya mau semahal apapun barang pokok, kita karena kita butuh, kita kan tetap beli. Jadi kesimpulannya, koefisien elastisitas dari barang ini itu dia kurang dari satu. Itu. Jadi kayak 0, sesuatu, 0, sesuatu gitu. Dan nggak bisa minus. Pokoknya di elastisitas ini nggak ada minus, adanya 0, gitu. Terus kalau elastis sempurna, dia nih koefisien elastisitasnya itu sama dengan gimana? Kok plus sama dengan tak terhingga. Tak terhingga. Mana ya tak terhingga? Pokoknya tak terhingga lah ya. Gini aja deh. Nah, tak terhingga gitu. Infinity. Bentar. Oh, oke. Kenapa infinity? Soalnya inelastis sempurna ini kita tuh beli barang yang sesuai sama apa yang lagi kita butuhin aja gitu. Kayak misalkan nih, contohnya bumbu dapur gitu.
Misalkan di dapur kita, bumbu-bumbu dapur itu lagi habis, berarti kita butuh dong buat beli itu, ya kan? Jadi mau semahal apapun gitu, pasti kita akan beli itu bumbu dapur ini. Tapi dia beda sama barang pokok. Bedanya tuh kan kalau barang pokok emang kita butuhin. Nah, maksudnya kayak barang pokok itu adalah barang yang kita butuhin setiap hari gitu. Sedangkan kalau di Inilah Si Sempurna ini kan contohnya tadi bumbu dapur. Bumbu dapur ini kan nggak kita butuhin setiap hari ya. Makanya kayak kita sesekali karena emang kita lagi butuh aja gitu. Lagian kayak nggak pakai bumbu dapur juga nggak apa-apa nggak sih? Kayak misalkan kita mau bikin eh, sup sop deng, mau bikin sop tapi nggak pakai kaldu jamur. Nggak apa-apa nggak sih? Kayak ya udah rasanya tetap enak-enak juga gitu. Terus kita lanjut ke si elastis sempurna. Elastis sempurna ini contohnya salah. Elastis sempurna ini contohnya adalah um, aku tulis dulu ya koefisiennya. Jadi koefisien elastisitasnya si mana sih? Oh ini. Ini adalah 0. Apa kebalik ya? Oh kebalik deh guys. Haha. Jadi yang ini 0, yang ini 0, yang ini tuh tak terhingga gitu. Contohnya apa? Contohnya obat-obatan. Kenapa obat-obatan? Karena uh, se sama sih sebenarnya kayak inelastis, semahal apapun barangnya kita kan tetap beli karena kita butuh gitu. Cuman kayak beda di kurvanya aja. Ntar kapan-kapan aku tunjukin kurvanya, oke? Karena waktu yang tidak memungkinkan dan soalnya masih ada beberapa lagi, masih ada 10 soal lagi. Nah, sedangkan uniter ini dia koefisien elastisitasnya sama dengan 1 alias nggak ada gitu. Jadi kayak barang ini tuh ketika harganya naik, si ini sama gitu. Jadi kayak dia tuh naik elastis nih. Dia kurvanya tuh kayak kalau misalnya naik dikit, terus nanti kayak ke kanannya super ke kanan. Terus kalau misalkan inelastis naik dikit terus nanti kayak si kuantitasnya tuh turunnya kecil-kecil gitu. Nah, tapi si uniter ini dia naik turunnya tuh benar-benar apa ya kayak lurus banget gitu. Jadi kurvanya tuh satu garis gitu. Dia kayak kalau putus-putus demi apa sih putus-putus? Masih putus-putus gak? Tadi aku jelasin sampai di mana? Enggak, Kak, aman. Udah enggak kok. Oke. Ini nanti kalian screenshot aja ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, nanti tanya aja ke aku langsung. Oke. Berarti ini jawabannya yang D ya. Tadi udah aku bahas. Ini jawabannya yang D, D gitu. Oke, kita lanjut dulu, oke? Biar ini kebahas semua. Amin. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini dia sama elastisitas juga. Ngebahas elastisitas juga, cuman beda rumus. Nah, beda di mana tuh? Tadi kan rumusnya yang P1 per Q1, itu kan. Kalau ini beda rumusnya. Kenapa beda? Karena data yang diketahui juga beda. Coba kita baca soalnya. Apabila diketahui fungsi permintaannya Q sama dengan P, bedanya ini P kuadrat, bukan P2. Ini siapa sih yang boleh soal? Aku. P kuadrat min 5P ditambah 60. Maka koefisien elastisitas pada P sama dengan 20 adalah. Jadi aku punya rumus. Rumusnya nih gini. Q aksen dikali P per Q. Oke. Ini apa sih maksudnya gitu kan? Jadi Q aksen ini di sini maksudnya turunan. Nah, gimana tuh caranya ngubah dari Q ke Q aksen? Oke, kita bikin dulu Q-nya. P kuadrat dikurang 5P
ditambah 60. Nah, ini sebenarnya kayak turunan matematika biasa sih. Jadi, Q aksen itu sama dengan, kan ini kuadrat nih. Kuadratnya kita pindahin ke depan jadi 2P. Terus kuadrat yang di belakangnya kita kurangin sama 1. Berarti habis dong. Bukan habis nih, tinggal satu di sini dong. Tapi kan kayak nggak perlu kita tulis gitu. Jadi 2P. Terus dikurang sama 5P. 5P nih berarti tinggal sisa 5 aja gitu kan. Terus ditambah sama 60. 60-nya berarti hilang kan. Karena dia nggak ada si P-nya. Jadi ya hilang gitu. Hilang. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ntar aku jawab pertanyaannya. Oke, berarti kita udah dapet dong kiaksennya. Nah, ini tuh tinggal dimasukin aja ke sini. 2P dikurang 5 dikali P-nya kan 20. Nah, ini nanti si kiaksennya kan ada P-nya. P-nya juga kita masukin 20. Berarti P-nya kan sama dengan 20. Berarti 2 dikali 20 dikurang 5 dikali 20 dibagi sama Q. Q-nya tadi berapa? Q-nya kan P kuadrat dikurang 5P ditambah 60. Oke, berarti kita tinggal masukin aja si P-nya. Berarti kan P kuadrat nih. P kuadrat itu jadinya 400. Karena kan 20 kali 20. Jadinya 400 gitu kan. Dikurang sama 5 dikali 20. Berarti 100. Nah, habis itu ditambah sama 60. Nah, berapa tuh? Berarti 360. Oke. 360. Udah gitu, ini kita masukin aja ke bawahnya 20. Jadi 360. Tuh, ya Allah. Jelek banget. Nggak apa-apa. Girl boss. Berarti ini jadi yang 2 dikali 20 dikurang 5. Ini berarti jadinya 35, ya kan? Nah, ya udah berarti ini 35 dikali sama yang 20 per 360. Oke. Nah, ini kita coret deh. Ini sama ini. Terus 36 kita coret sama 2, berarti jadi 1 per 18. Nah, 35 dikali 18 sama dengan, 35 dikali 1 per 18 berarti 35 per 18. Nah, ini kita nggak perlu ngitung seribet itu 35 dibagi sama 18. Jadi, kalau misalkan udah kayak gini, berarti kita udah tahu nih, depannya tuh pasti bukan 0, ya kan? Bukan 0, karena atasnya lebih gede daripada bawahnya. Maaf ya aku nyebutnya atasnya, aku lupa pembilang mana, penyebut mana. Ya udah. Berarti ini depannya tuh pasti angka yang lebih gede daripada 1 dong, ya kan? Berarti koefisien elastisitasnya adalah E lebih besar daripada 1. Tuh, berarti jawabannya adalah yang B. Si. Ada yang mau ditanyain nggak? Yes, betul yang B. B. Ini tadi tuh ada yang nanya, kalau fungsi elastisitas itu rumusnya gitu ya, Kak. Kalau fungsi elastisitas itu kalau nggak salah ada yang beda lagi. Fungsi elastisitas. Kayaknya kalau mungkin fungsi permintaan kali ya. Kalau fungsi elastisitas tuh seingat aku nggak ada. Adanya rumus nyari si elastis. Nah, kalau permintaan itu ya rumus ngitungnya yang ini loh, tau nggak sih? Yang bentar aku lupa. Yang P
dikurang P1, terus yang P2 dikurang, bukan, nanti sabar ya. P2 dikurang P1 sama dengan Q min Q1 dikurang Q2 min Q1. Nah, ini tuh si fungsi permintaan. Tapi kayak ini tuh jarang tau keluar di soal-soal UTBK, soalnya kayak ini lama banget jujur ngitungnya. Jadi kayak nggak apa-apa, nggak perlu diapalin. Apalin nggak apa-apa, cuman it's okay girl boss gitu, apalin aja. Haha. Kak, itu bukannya 2 kali 20 kali 5. Enggak. Jadi, ini kan tadi kita udah nemuin nih si fungsi yang key aksen itu, yang 2P min 5. Nah, 2P. 2P ini kan ya udah berarti 2 dikali sama 20 gitu kan. Berarti yang dikurungin tuh yang ini enggak sih? Ya kan? Enggak dong. Ya enggak sih? Terus dikurang 5. Berarti ya ini kan 40. 40 dikurang 5 jadinya 35. Gitu. Ya gitu. Mantap. Kalian masih ada yang mau ditanyain? Bingung? Oke. Kenapa jadi 2P min 5? Gini. Kan tadi rumusnya itu adalah yang ini nih. Yang Q aksen dikali P per Q. Jadi Q aksen di sini itu maksudnya turunan. Kan kita udah dapet nih datanya, data Q-nya, ya kan? Gini. Nah kan, terus abis itu tinggal kita turunin aja. Turunannya itu sama kayak cara nurunin di matematika. Aku tuh nggak bisa jelasin cara nurunin di matematika, tapi kalau kalian nggak ngerti, gini, aku coba menjelaskan serinci mungkin. Oke. Jadi ini kan dari Q. Ini kita hapus dulu deh. Ini kan dari Q doang nih. Masih ada Q doang, belum jadi Q aksen. Nah, si yang pertama nih, ini kan ada P kuadrat. Nah, kalau di turunan matematika, itu kan kalau ada kuadrat kayak gini, kuadratnya kita pindahin ke depan. Terus masih P nih. Terus yang kuadrat ini kita kurangin sama 1 kan. Ya udah ini berarti harusnya ada 1, tapi kayak ya udah nggak usah ditulis gitu karena sama aja nggak sih. Berarti jadinya 2P. Terus min nih. Yang pertama ini kita kaliin sama yang di depan. Kan ini harusnya ada kayak kuadrat 1 gitu kan harusnya di sini, ya kan? Dibayang-bayangin aja lah gitu, kayak emang matematika tuh gitu. Apa-apa. Terus satunya ini kita kaliin sama yang 5. Berarti jadinya di sini tetap 5 dong. Nah, cuman satunya ini kan mesti kita kurangin sama 1 juga kan. Berarti P-nya ini hilang karena jadi 0, ya nggak sih? Jadi kayak kuadrat si pangkatnya itu dia jadinya kayak hilang, kabur gitu. Gitu. Terus 60-nya karena dia nggak ada pangkatnya sama sekali, ya udah dia hilang juga, hilang. Ya udah berarti tinggal 2P min 5. Gitu guys. Oke, aku lanjut ya. Iya, kalian udahlah akuntansi nggak boleh nyerah guys. Akuntansi gampang, ayo afirmasi diri sendiri. Akuntansi gampang meskipun lelah gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Girl boss. Mari kita iya tahu sumpah akuntansi kalau nggak balance kan, kalau nggak balance kayak pusing banget gitu nggak sih? Apa-apa. Semangat yang mau masuk akuntansi. Ya, lemes gue nggak balance. Berarti tadi ini jawabannya adalah yang B ya, yang koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Oke. Kita lanjut ke ya lo kayak ini hitung-hitungannya
udah gitu. Cukup, kayak cukup bisa nggak gitu kan? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, lanjut. Pada harga 200, jumlah barang yang diminta 200 unit, sedangkan jika harga naik menjadi 240, jumlah barang yang diminta 180 unit. Koefisien elastisitasnya adalah, ini kan tadi ada di depan, aku udah jelasin rumusnya. Sekarang coba kalian kerjain. 5 menit, jangan 5 menit, deng. 2 menit, 2 menit. Ibarat lagi ngerjain soal UTBK terus ketemu kayak gini, kita kerjain 2 menit. Bentar ya, aku set timer dulu. Terus bentar aku tunjuk buat jelasin ya. 2 menit. Start dari sekarang. Tuh. Coba kalian hitung lagi. Yuk, bisa yuk. Sesuai slogan kita pada hari ini, yuk bisa yuk. Gitu. Karena kita sebagai manusia harus yuk bisa yuk. Gitu. Apa-apa. Semangat, pasti bisa. Ayo udah setengah menit guys. 26, 27. Kamu gak boleh berisik. Udah aku mute aja. Satu menit udah berlalu guys. Ya, ayo, yuk. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Bisa, 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 bisa. Kok pada jawab sih? Apakah jawabannya memang yang bener Aduh. Aku jadi takut salah. Kalian banyak yang jawab ya. Mari kita coret-coret dulu. Apa tuh jawabannya? Akhirnya bisa. Kamu ntar aku suruh jelasin ya. Bohong. Ya udah deh. Nggak apa-apa, aku udah biasa dibohongin. Sedih. Kasian banget. Oke. Udah 2 menit lebih. Udah nggak ada yang boleh ngerjain lagi. Udah. Dibohongin hidup. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Sumpah, pernah nggak sih kalian tuh dibohongin sama hidup gitu? Jadi tuh aku pernah mimpi. Ini nanti aja deh. Nanti aja pas sekarang. Ayo, nanti aja pas sekarang. Sekarang nggak sih? Oke, lanjut. Oke. Jadi, ini aku lanjut ya. Pada harga 200, jumlah barang yang diminta 200 unit. Oke, ini kayak tadi, ini kita tandain dulu. Yang ini P1, yang ini Oke. Terus, sedangkan jika harga naik menjadi 240, barang yang diminta 180 unit. Oke, ini kita namain P2. Terus ini kita namain Q2 gitu kan. Oke. Ini tinggal kita masukin aja. Yang ini 200 P1-nya, oke. Terus Q1-nya berapa tuh kan? 200 juga gitu kan. Nah, abis itu dikali sama selisihnya Q2 sama Q1 berapa tuh? Q1 200, terus Q ininya 180, berarti ini 20 kan? 200 dikurang 180, berarti 20, iya toh. Terus delta P-nya adalah 240 dikurang sama 200 gitu. Berarti jadinya 40 kan. Mantap, bro. Nah, ini kan 200 sama 200. Ya udah kayak kita coret aja nggak sih? Karena dia eksistensinya tidak penting gitu. Garing bercanda. Terus ini kita coret.
Asik. 1/2. Asik. Sama dengan, kalau kita jadiin desimal gitu, sama dengan 0,5. Asik, kalian semua tertipu. Haha, ternyata benar. Kalian pintar. Mantap. Tadi siapa aja tuh yang benar? Aduh, banyak banget yang benar. Udah ini gue berhenti aja ngajar di sini. Ya, kakak-kakak, ibu-ibu semua terima kasih karena anak-anaknya udah pada pintar semua gitu kan. Girl boss, boy boss, asik. Lanjut. Kita lanjut dulu ke ini nih. Ini yang gak gue suka, Bray. Susah banget ini. Jujur gak sih kayak kalian tuh kesel banget sama soal kayak gini. Oke, mari kita baca. Opsi pertama. Salah. Sebab ding. Oh enggak, ya udah opsi pertama aja. Setiap negara yang mengalami pertumbuhan pasti mengalami pembangunan. Oke. Sebab tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan penduduk saja. Oke, ini harus kita pahami secara baik dan benar. Betul, betul. Jadi setiap negara mengalami pertumbuhan, pasti mengalami pembangunan. Oke. Pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi kira-kira ada nggak bedanya? Coba nih. Kalian ada nggak yang mau jelasin volunteering nih? Ada nggak bedanya? Ada. Apa tuh? Coba deh. Ditulis di kolom komentar ya guys. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau boleh open mic. C, dulu langsung jawab ya. C kayaknya ya kak, bener salah. C enggak ya? Ya udah, ini kita bahas aja. Jadi kalau misalkan pertumbuhan, tumbuh itu kan berarti kalau misalkan di biologi gitu kan ceritanya kayak tumbuh tuh pasti selalu fisiknya gitu. Jadi kayak luarnya aja yang tumbuh, belum tentu dalamnya ikutan bertumbuh juga. Berarti pertumbuhan ekonomi itu berarti yang mengalami pertumbuhan itu adalah pendapatan. Pendapatan nih. Pendapatan. Terus abis itu apalagi ya? Pendapatan sih yang paling ini, kayak pendapatan per kapitanya pasti naik gitu-gitu karena karena naik gitu, ada 1-2 orang yang gajinya naik segala macam, gak 1-2 orang sih, ada beberapa orang yang gajinya naik atau dia pokoknya kayak nambah pendapatan gitu. Sedangkan kalau pembangunan dia ini lebih ke dalam-dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan pembangunan itu dia nggak apa-apa sebenarnya pendapatan per kapitanya nggak naik, cuman di pembangunan ini dia udah hampir merata pendapatannya, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya rata, ada orang yang pendapatannya misalnya pendapatannya 5 juta gitu, nah itu merata gitu, nggak ada yang 20 juta sendiri gitu, nggak ada yang 10 juta sendiri gitu. Jadi kayak pembangunan dia tuh merata gitu loh. Terus habis itu pembangunannya juga kurangnya pengangguran. Jadi kayak udah nggak ada orang-orang yang nganggur lagi nih. Kurangnya pengangguran. Ini dia sudah terjadi pembangunan ekonomi. Kurangnya nganggur. Gitu. Ngerti nggak bedanya apa sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Jadi, berarti bisa kita simpulkan setiap negara yang mengalami pertumbuhan pasti mengalami pembangunan. Enggak pasti. Karena kalau orang pendapatan per kapitanya tuh naik gitu, setiap yang ada wilayah pendapatan per kapitanya naik, itu belum tentu dia merata atau belum tentu dia penganggurannya berkurang gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya pendapatan per kapita itu kan pendapatan semuanya dibagi sama jumlah orang yang ada di wilayah tersebut. Nah, bisa jadi orang yang gajinya 20 juta tadi itu sangat membantu kenaikan pendapatan per kapita tersebut gitu. Tapi sebenarnya masih ada orang yang
nganggur, nggak ada gaji gitu. Jadi kayak dia kebantu sama orang yang gajinya tuh 20 juta. Jadi kayak akhirnya pendapatan per kapitanya naik kan jadinya. Nah, makanya kenapa pertumbuhan, kalau terjadi pertumbuhan ekonomi itu belum tentu terjadi pembangunan ekonomi. Gitu. Sebab berarti ini salah ya. Oke. Kemungkinannya ada D atau enggak E gitu. Terus lanjut. Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan penduduk saja. Kayak yang udah aku bilang tadi, pembangunan ekonomi itu dia meratanya pendapatan penduduk, terus abis itu kurangnya pengangguran segala macam gitu-gitu. Berarti tujuannya bukan cuma untuk peningkatan pendapatan penduduk aja, karena ini adalah tujuan dari si pertumbuhan ekonomi. Dia ingin pendapatan penduduk itu meningkat. Ya terserah gitu, nggak merata nggak apa-apa, yang penting pendapatan per kapitanya tuh meningkat gitu. Berarti ini salah ya guys. Ini bohong, bohong. Nah, ini bohong guys. Ini salah. Berarti jawabannya adalah yang brother. Gitu. Hihi, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jangan gitu dong. Aku malu. Wah, 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 wah. Oke, berarti yang opsi satu kenapa salah? Yang opsi satu salah karena kan tadi pernyataannya setiap negara yang mengalami pertumbuhan pasti mengalami pembangunan. Itu salah karena nggak setiap pertumbuhan ekonomi itu ada pembangunannya juga gitu. Karena pertumbuhan itu kan ngincernya cuman mau gedein si pendapatan per kapitanya doang. Nah, si pendapatan per kapita ini bisa jadi ada beberapa orang yang gajinya tuh kayak gede sendiri gitu. Misalkan 50 juta, 20 juta gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi masih ada orang yang nganggur gitu. Jadi dia jadi penganggurannya tuh masih ada gitu. Jadi dia kebantu sama orang-orang yang gajinya gede sendiri gitu kan. Nah, makanya kenapa di pertumbuhan itu belum tentu dia mengalami pembangunan karena pembangunan itu aspek dari pembangunan ekonomi itu harus meratanya pendapatan, terus kurangnya pengangguran gitu-gitu. Pokoknya intinya rakyatnya harus makmur sejahtera gitu. Itu gimana? Kata kunci yang pernyataan pertama pasti ya Kak. Kalau misalkan kata-kata pasti dibuang, pernyataannya bisa benar. Bisa. Bisa banget. Ini kalau misalnya pernyataan pastinya ini diganti jadi mungkin, ya mungkin aja gitu, tapi belum pasti, nggak pasti gitu. Tapi bisa aja kalau pertumbuhan ekonomi, terus pendapatan per kapitanya udah keren nih gitu kan, naik segala macam. Terus kayak ternyata dia merata juga gitu, terus kayak penganggurannya kurang juga gitu, karena yang merata gajinya. Nggak cuma satu dua orang doang yang gajinya gede gitu ya. Berarti benar dong, setiap negara mengalami pertumbuhan mungkin mengalami pembangunan. Gitu. Tapi kalau untuk pasti, enggak pasti. Oke, jadi tadi ada yang nanya aku soal kayak gini tuh kayak gimana sih jawabnya. Nih mungkin ada yang belum ngerti. Jadi aku kasih tahu nih. Soal kayak gini itu cara jawabnya. Jadi ini ada opsi go it gitu ceritanya. Jadi opsi yang A itu pernyataan dua-duanya. Ntar aku ngerti. Dua-duanya benar dan memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Terus kalau yang B, dia dua-duanya benar, tapi nggak berhubungan. Kalau yang C, dia pernyataan satu yang atas itu benar, tapi yang kedua salah. Terus kalau yang D itu pernyataan satunya salah, tapi pernyataan duanya benar.
Kalau yang E, dia dua-duanya salah. Emang kebangetan sih ini. Dua-duanya salah gitu. Nah, begitu ya Robun. Nah, gimana nih gue gesernya? Nah, ya udah gitu. Nih, coba di SS ya, guys. Guys, ini tolong dijadiin sound ya, guys. Ding, dang, dang, ding. Sorry. Oke, lanjut. Bentar, aku liatin chat dulu. Aku gak bisa bedain A sama B. A sama B. A sama B optionnya atau ininya? Si pernyataannya. Soal yang cari jawaban gini di UTBK, pas bagian kakak keluar, Kak. Keluar. Tapi jujur ya, UTBK ekonomi tahun lalu, kan aku dapat sesi 1 hari pertama. Emang kayak cari mati banget anaknya gitu kan. Itu kayak, itu kayak gampang banget guys. Jadi saran dari aku, nggak deng, jangan. Pokoknya UTBK manapun, itu kalian harus tetap semangat. Oke, karena sama aja sebenarnya. Karena kita harus bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Apa-apa mau di UTBK gelombang 1, gelombang 2, gelombang 5 sekalipun, kalau kita udah belajar sungguh-sungguh gitu kayak pasti bisa, tenang aja. Katanya ekonomi dikit hitung-hitungannya ya Kak. Sebenarnya kalau misalkan dikit, dibilang dikit enggak. Tapi kalau pas tahun aku kemarin, itu aku nggak dapat hitung-hitungan sama sekali. Jadi kayak enak banget gak sih gitu. Aku dapetnya cuma teori doang. Terus itu kayak benar-benar basic banget. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah gitu kan. Jadi kalian sebenarnya tetap harus dipelajarin sih hitung-hitungannya. Pokoknya kalian anggap aja ekonomi itu adalah teman belajar kalian, ya nggak sih? Kalau opsi jawab yang kayak tadi yang angka 1, 2 itu apa ya? Opsinya harus dihafalin ya Kak. Iya, harus bener harus banget. Soalnya nanti di UTBK tuh opsi kayak gini nggak bakal ada gitu. Jadi ntar kalian ya udah tinggal disuguhin aja A, B, C, D gitu. Ada deh, ada. Ya udah ada. Gak apa-apa nggak usah dihafalin. Tapi jaga-jaga hafalin aja. Oke. Okay. Katanya, hah demi apa? Tapi enakan ada TKA tahu, jujur banget nih. Kalau misalkan tahun ini tuh adanya TPS doang, gue nggak tahu gue harus gimana. Kayak gue udah nggak sanggup gitu, karena jujur ya aku tuh nggak bisa TPS aku tuh jelek banget. Terus itu kayak yang membuatku tidak diterima di SBMPTN. Soalnya TPS tuh kan kayak desas-desusnya tuh 60% gitu kan, terus TKA-nya kayak 40%. Aku tuh gede di TKA-nya guys. TKA tuh benar-benar ngedongkrak banget, ngedongkrak nilai UTBK aku. Tapi kayak ya udah emang salah pilihan gak sih? Gak boleh, ini kita harus menyelesaikan ini dulu ya gak sih? Nanti ya guys. Kayak kita selesaiin dulu ya. Suatu negara disebut makmur bila. Oke, gampang lah ini ya. Yang pertama, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bisa jadi. Bisa jadi nggak sih kayak kalau kekayaan alam yang melimpah pasti kayak ini pasti makmur nih negaranya gitu kan. Tapi belum tentu gitu kan. Terus pendapatan nasionalnya tinggi. Pendapatan nasionalnya tinggi. Apa iya gitu kan. Tapi ini bisa jadi. Oke, terus produksi nasionalnya dibagikan secara adil dan merata. Apa iyo gitu kan? Bisa jadi para pemimpin negara tersebut mau bekerja keras, cerdas, dan jujur. Ini bisa jadi juga gitu kan. Terus yang rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Apa iya gitu kan? Ini jadi gue lingkerin semua gitu. Ya udah kita jelasin satu-satu. Yang A, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Coba ya. Di Indonesia sendiri itu kekayaan alamnya juga melimpahkan. Cuman kenapa Indonesia masih banyak orang yang enggak dapat gaji yang banyak atau masih banyak orang yang kelaparan segala macam gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada hubungannya nggak sih memiliki kekayaan alam yang melimpah sama kemakmuran dari masyarakat. Kecuali kalau masyarakatnya emang hidupnya selalu bergantungan dengan alam gitu. Jadi mereka akan selalu mendapatkan bahan makanan yang banyak gitu. Cuman buktinya masih banyak orang yang kelaparan gitu, segala macamnya. Nah, berarti ini salah ya.
pendapatan nasionalnya tinggi. Nah, pendapatan nasional tinggi ini dia sangat amat tidak apa ya, menggambarkan dari negara makmur gitu. Soalnya kan pendapatan nasional itu berarti ada yang GDP, ada yang GNP gitu kan. Nah, itu kan masing-masing tuh ada kayak dilihat dari negara asingnya juga, ya kan. Kecuali kalau misalnya kita pakai si GNP, GNP, iya benar. Kecuali kalau kita pakai yang GNP yang warga Indonesianya aja itu bisa kayak ya udah bisa jadi gitu. Tapi di sini dia nggak disebutin gitu nggak sih? Jadi kayak cuma pendapatan nasional doang. Nah, pendapatan nasional ini dia belum tentu gitu bisa mengukur suatu negara tersebut makmur atau enggak. Jadi ini salah, friend. Terus yang C, produksi nasional dibagikan secara adil dan merata. Eh, ini tuh sebenarnya kasihan di produsennya nggak sih? Soalnya kayak kalau misalkan dibagikan secara adil dan merata, berarti cuma masyarakatnya doang yang ini, yang apa namanya, yang makmur. Berarti kayak ada orang yang eh, sengsara karena disuruh bayar pajak untuk nutupin semua itu. Jadi kayak dibeli gitu, ngerti nggak sih? Jadi dibagikan secara adil dan merata. Ini nggak bisa mengukur dari dari makmurnya sebuah negara apa enggak gitu, kayak no no no. Terus para pemimpin negara tersebut mau bekerja keras, cerdas dan jujur. Ini gak ada hubungannya, soalnya kayak ya apa hubungannya gitu ya nggak sih, kayak pemimpin yang cerdas, jujur, bekerja keras itu kan impact-nya juga nggak akan selalu ke masyarakat kan, bisa jadi kayak di kinerjanya aja yang mungkin jadi lebih bagus gitu segala macam. Nah itu guys. Nah berarti yang nih, rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Nah ini tuh yang paling masuk akal karena ketika rakyatnya itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah, berarti yang pertama, pasokan makanannya ada, terus habis itu kebutuhan bahan makanan juga ada, terus gajinya mereka juga ada gitu kan. Jadi nggak cuma satu orang, nggak cuma beberapa orang doang yang bisa memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhannya dengan mudah gitu. Tapi ya seluruh rakyat itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Berarti tandanya kecil dong penganggurannya, iya nggak sih? Kayak orang-orang udah punya pendapatannya masing-masing. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan dengan mudah. Terus berarti kayak tadi pasokan makanannya juga mudah untuk dicari gitu. Kayak misalkan di semua wilayah ada toko toko buat beli bahan pokok, terus habis itu buat beli baju segala macam gitu-gitu. Itu kalau dari aku sih gitu guys. Jadi ini jawabannya 9. Ada yang mau tanya? Oke. Deng, B nggak sih? Kataku sih B kali. Lebih ke B mungkin. Ternyata yang teman-temanku sekalian. Oke, ini gampang lah ya. Ini kita memang harus, kalau kata aku sih ya, soal-soal kayak gini tuh enaknya iniin nanti, dikerjain terakhir-terakhir gitu. Soalnya kayak ini tuh butuh mikir. Tuh. Nah, ini bro, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Bingung gak sih lo monopolistik itu apaan gitu kan? Mari kita hapus dulu. Kalian pernah belajar nggak ini? Pasar-pasaran gini? Pernah? Oke. Pernah. Oke. Berarti ini aku jelasin. Nanti kalau misalnya ada yang belum pernah, aku jelasin lagi. Oke. Salah satu ciri pasar persaingan monopolistik. Jadi, jenis-jenis pasar itu ada dua. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini dia kayak pasar pada umumnya tapi barangnya homogen. Kayak misalnya nih tukang bakso di antara tukang bakso yang lainnya. Itu kan berarti tukang bakso ini sebenarnya dia banyak gitu kan macamnya. Cuman ya mereka bersaing secara sehat untuk mendapatkan pembeli gitu kan. Ya nggak sih? Tapi ya barangnya sama gitu. Cuman gimana caranya mereka bisa menarik pembeli dengan barang yang sama itu, kayak tergantung brandingnya mereka masing-masing kan. Nah, itu pasar persaingan sempurna. Terus di pasar persaingan tidak sempurna itu ada monopoli, oligopoli, monopolistik. Ada 3 pasar. Yang pertama pasar monopoli.
pasar monopoli ini dia adalah pasar yang cuma punya produk satu nih, dan produk itu cuma dia doang yang punya. Contohnya apa? Contohnya adalah Pertamina. Pertamina kan dia cuman kalau misalkan yang di negeri, yang di negara kita itu kan cuma ada satu si Pertamina ini doang. Cuman sebenarnya masih ada sih kan kayak buat pengamasok minyak-minyak lainnya, minyak bumi gitu ceritanya kan ada gitu kan yang lainnya, kayak kalau misalkan kalian lihat ada Shell, terus habis itu ada yang lain-lainnya. Cuman si Pertamina ini kan yang punyanya kita gitu. Nah, terus ada apa lagi tuh Kak? Ada PLN. PLN tuh kan satu-satunya gitu. Ya tinggal kayak ya cuma mereka yang punya. Jadi mereka bisa mengatur harganya mereka sendiri gitu. Jadi mereka punya kemampuan untuk price maker istilahnya begitu kan. Nah, terus kalau pasar oligopoli itu contohnya adalah kayak Gojek. Terus habis itu um, Grab gitu-gitu. Itu kan cuma cuma mereka-mereka doang yang punya gitu. Karena apa? Karena pasar oligopoli ini dia modalnya gede banget. Cuman ya return-nya juga akan gede. Cuman kayak ya modalnya gede banget gitu. Jadi mereka tuh um, sebenarnya mereka tuh bisa jadi price maker kalau misalnya berkolaborasi gitu. Intinya gitu. Nah, yang terakhir ada pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik ini dia sebenarnya sama kayak pasar apa namanya? Pasar apa tuh? Pasar persaingan sempurna. Nah, tapi bedanya barang-barang yang ada di pasar monopolistik ini dia tuh heterogen. Jadi dia macam-macam. Kayak kalau misalnya pasar persaingan sempurna itu kan tadi cuma bakso. Nah, kalau monopolistik ini ya dia ada baju, terus habis itu ada buku, ada sisir segala macam gitu-gitu. Nah, makanya di pasar persaingan monopolistik ini dia punya potensi untuk menjadi price maker karena pasti akan ada barang yang unik gitu loh. Akan ada barang yang unik yang bikin kayak orang tuh, ih ini unik banget barangnya, kayak wow keren banget gitu kan. Oke, jadi kita jawab dulu ya. Yang A, memiliki monopoli power. Ini benar ya. Terus yang B, barriers to entry. Barriers to entry itu artinya kayak dia masuknya tuh butuh perjuangan, ngerti gak sih? Kayak jadi susah masuknya. Aduh, jadi susah masuknya. Contohnya tuh kayak misalkan tadi oligopoli. Oligopoli itu kan butuh modal yang gede ya. Jadi tuh dia susah untuk masuknya. Sebenarnya kayak kalau misalkan kalian punya modal banyak bisa, cuman ya itu masalahnya adalah modalnya nggak ada gitu kan. Terus yang C, kurva permintaannya adalah elastis sempurna. Ini salah karena kurva permintaan itu elastis, sangat elastis gitu. Karena dia kan beda-beda, barangnya heterogen. Dalam jangka panjang, keseimbangan output terjadi pada AC minimum. Enggak, soalnya pasar persaingan monopolistik itu keseimbangannya tuh MR sama dengan MC. Ini biar nggak lama, aku kasih gini aja. Terus ntar kapan-kapan aku jelasin. Oke, karena ini masih ada 5 soal lagi, kan. Terus produknya homogen. Ini salah karena produknya heterogen. Kalau produk homogen itu dia ada di pasar persaingan sempurna gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, lo kan baterai gue habis. Sabar, guys. Nah, mari kita lanjut. Lanjut dulu. Yes, jawabannya benar yang A. Nah, nih, panjang banget. Kenapa mesti panjang-panjang gitu? Lanjut ke yang nomor 11 ya. Nomor 11 ini pengertian produk domestik bruto. Nah, apalagi itu kan. Jadi PDB itu dia artinya adalah yang dihasilkan di dalam Indonesia gitu. Oh ya, sesuatu yang dikerjain di Indonesia dan menghasilkan sesuatu itu namanya produk domestik bruto. Misalnya
kita nih sebagai warga negara Indonesia, terus kita menghasilkan kita kerja nih, terus kita menghasilkan gaji. Nah, gajinya itu tuh yang dihitung sebagai produk domestik bruto. Sama kayak orang-orang yang luar negeri tapi kerjanya di Indonesia gitu. Mereka WNA tapi kerjanya di Indonesia. Nah, berarti dia masuknya ke dalam perhitungan produk domestik bruto ini. Bedanya sama satunya lagi apa? Aku lupa di satunya lagi. PNB, PNB, PNB alias GNP itulah. Produk nasional bruto. Ya, pokoknya yang ini. Kalau ini tuh dia cuman orang Indonesianya doang. Jadi kayak orang Indonesia di dalam negeri dia menghasilkan sesuatu itu masuknya ke PNB dan orang Indonesia yang ada di luar negeri itu juga masuknya ke PNB. Nah, maka dari itu si PNB ini jauh lebih uh, realistis gitu karena dia cuma ngitungin orang Indonesianya doang. Nah, kita lihat nih satu-satu. Produk dan jasa akhir dihasilkan oleh warga negara Indonesia dalam periode tertentu dan dihitung dengan tingkat harga berlaku. Ini benar, cuman dia nggak ada spesifik warga negara asingnya, padahal sebenarnya warga negara asing kalau dia tinggal di Indonesia juga masuk gitu kan. Lanjut, berarti ini salah dong, ya toh. Terus yang B, produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di negara lain dalam periode tertentu yang dihitung dan tingkat harga berlaku. Berarti ini masuknya PNB nggak sih? Ya kan? Karena dihasilkan oleh warga Indonesia di negara lain. Sebenarnya ini jatuhnya kayak PDB juga, tapi PDB negaranya lain gitu. Karena dihasilkan di negara lain. Oh ya, ini PNB, benar-benar PNB. Oleh warga negara Indonesia di negara lain. Jadi ini masuknya tetap ke PNB-nya Indonesia gitu. Terus C, produk dan jasa antara yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dengan tingkat harga berlaku. Ini sama aja kayak yang A, cuman dia nggak ada yang WNA-nya juga gitu kan. Dalam periode tertentu dihitung dengan tingkat harga berlaku. Oh enggak, ini bisa kita iniin, bisa-bisa. Terus yang D, produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara asing di Indonesia dalam periode tertentu dan dihitung dengan tingkat harga yang berlaku. Ini WNA doang nih yang ditulis di sini, belum si WNI-nya, berarti ini salah dong. Terus yang E, produk dan jasa akhir yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dengan tingkat harga berlaku. Loh, kok sama? Produk dan jasa antara yang dihasilkan di Indonesia. Ya udah, anggap aja ini soalnya soal jelek lah ya. Karena di sini ada perbedaan di antara sama akhirnya. Berarti otomatis kita memilih yang ini, yang E nggak sih? Karena yang E tuh udah kayak kalimatnya paling benar, paling mantep, paling... Jadi kita pilih yang E. Produk dan jasa akhir yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dengan tingkat harga yang berlaku. Yes, benar. Berarti ini jawabannya yang E. Itu Bray. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini. Ini kalian udah pernah belajar belum? Ini tuh sebenarnya gampang, guys. Kita tidak perlu menghitung, tuh kan. Jadi itu masuknya ke fungsi konsumsi dan fungsi produksi gitu. Fungsi konsumen, fungsi produsen, fungsi konsumsi gitu. Ini udah ada yang benar ya jawabannya, tapi aku jelasin dikit. Jadi C, C itu maksudnya konsum ya. Jadi ini adalah fungsi konsumsi. Nah, yang ditanya besarnya marginal propensity to save. Jadi marginal propensity to save ini adalah kecenderungan kita untuk menabung atau menyimpan gitu. Nah, berarti fungsinya bukan yang ini dong, karena ini kan fungsi konsumsi. Berarti kalau kita mau cari fungsi salah fungsi produsen lagi, fungsi tabungan, fungsi tabungan. Kalau kita mau cari fungsi tabungan, berarti kita caranya adalah S sama dengan
ini minus 80. Kenapa minus 80? Karena si 80-nya ini udah dijadiin konsumsi. Nah, terus ditambah 1 dikurang 0,6 Y. Nah, lo apa tuh? Jadi fungsi konsumsi ini kan dia kecenderung fungsi dia untuk mengkonsumsi sesuatu. Jadi si 80 ini adalah pendapatan otonomnya dia. Jadi ini adalah pendapatannya dia. Terus yang ini itu adalah yang dia spend gitu. Jadi ini pendapatan terus ini yang dia spend gitu kan. Nah, dia nge-spend segini. Berarti supaya MPC tambah MPS jadinya 1. Iya benar. Jadi karena MPC tambah MPS itu jadinya 1, makanya di fungsi tabungannya itu dikurang sama ini, sama 1. Jadinya minus 8 ditambah 1 dikurang 0,6 Y. Berarti kenapa 1? Karena 1 tuh karena gimana ya? Kan tadi ini tuh kecenderungan dia makainya cuma segini. Berarti ibarat kayak ada 1 gitu, ini 1 di pendapatannya dia. Berarti dia udah pakai 0,6 nih, ya kan? Dia udah pakai 0,6, berarti sisanya nggak sih 1 dikurang 0,6 yang dia tabung gitu. Yaitu sih 0,4. Ya udah berarti jawabannya adalah 0,6. Seriusan, aku masih nge-lag nggak? Aku nge-lag nggak guys? Enggak, Kak. Nah lo, kalau nge-lag bilang ya guys. Nah gitu. Pokoknya ini jawabannya adalah 0,4. Nah sekarang aku akan membuka sesi pertanyaan. Karena aku tahu pasti banyak. Kak berarti kalau mau jawab soal gitu pakai 1. Iya, karena rumusnya tuh selalu gitu guys. Jadi rumusnya tuh C sama dengan ini tuh konsumsi otonomnya. Ini kita gitu ya. Ditambah sama kecenderungan dia. Ini kan berarti MPC kan. Kalau di konsumsi itu namanya MPC, kecenderungan dia untuk konsumsi. Terus dikali sama Y-nya tuh pendapatan gitu. Nah, terus kalau S itu rumusnya adalah min konsumsi otonom ditambah 1 kurang MPC alias MPS 1 kurang MPC dikali sama Y. Nah, ini rumusnya. Kalau ketemu soal kayak gini, ini tuh kayak ya udah lihat aja, kalian hafalin. Pokoknya kalau yang di C itu dia MPC, jadi dia kecenderungan dia untuk berkonsumsi gitu. Berarti kalau kita misalkan mau lihat kecenderungan kita untuk menabung, marginal propensity to save, berarti kita harus ngurangin sama 1 gitu, biar jadi si MPS. Ini MPS. Berarti karena MPC-nya udah dapat 0,6, kecenderungan untuk konsumsinya tuh 0,6, berarti kecenderungan untuk menabungnya adalah 0,4 gitu, karena MPC tambah MPS sama dengan 1. Gitu, Bray. Kak, itu C sama dengan bla bla bla. Nah, ini tuh pendapatan otonom. Jadi ini pendapatan yang kita sehari-hari. Jadi kayak pendapatan kita ke sehari-hari sih, kayak dia pendapatan yang kita hasilkan, pendapatan kita sendiri gitu. Jadi ini ya guys, aku tuh lupa deh ini tuh namanya apa, cuman kayak ya udah aku anggap aja jadi gitu, karena ini adalah konsumsi otonom, pendapatan otonom gitu. Nah iya itu.
Mantap. Udah gue langsung ngajar lagi. Kalian udah pada pintar. Lanjut. Ini berarti jawabannya D ya. Oke. Clear all drawings. Nah, lanjut ke nomor 13. Faktor yang tidak menggeser kurva permintaan telepon seluler HP merek Nokia ke kanan adalah gini. Balik lagi kita ke ini. Jadi, gini, kan ada nih HP merek Nokia. Gitu kan. Kita lihat opsinya satu-satu, seperti biasa. Yang A, penurunan harga HP merek Nokia. Ini salah, guys. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa salah? Karena kalau turun tuh kurvanya ke kiri nggak sih, Kak? Bisa, cuman sebenarnya bukan itu, guys. Coba, ada lagi nggak? Udah nih, langsung aku jelasin ya. Jadi, ini kan Nokia. Terus, yang turun harga HP merek Nokia. Ini tuh nggak bisa geser. Jadi, kalau misalkan penurunan itu terjadi sama harga barang itu sendiri, itu dia nggak bisa geser ke kanan atau ke kiri, tapi dia cuma bergerak di kurvanya. Jadi namanya moving along the curve. Gitu. Tapi kalau misalnya aspek-aspek lain gitu yang naik atau turun, itu bisa tuh menggeser. Tapi kalau misalnya harga HP itu sendiri yang naik, ini jadinya cuma kayak gini nanti. Gini. Ini kurva. Terus ini kan price, ini quantity. Misalkan harga HP-nya itu di sini. Itu kan. Terus berarti ini di sini. Terus kuantitinya segini. Terus ya udah kan ini berarti di sini. Berarti ini begini kan. Kalau harga HP-nya doang yang naik turun, ya udah cuma di sini-sini aja. Kayak cuma naik turun gitu, cuma di sini. Terus abis itu cuma di sini. Kayak gitu, guys. Jadi kalau misalkan harga barang itu sendiri yang naik atau turun, itu dia enggak menyebabkan kurvanya itu geser ke kanan atau ke kiri, shifting ya istilahnya. Berarti dia akan cuma bergerak di kurvanya itu sendiri. Jadi cuma bergerak di garis ini doang, panjang garis ini. Itu elastisitas, Kak. Enggak, ini pendapatan lagi. Ini permintaan dan penawaran alias supply demand. Gitu. Oke. Berarti karena kita udah nemuin satu yang salah, kayak enak gak sih? Ya udah berarti jawabannya ini. Namun kita mesti bahas yang ini, penurunan harga pulsa HP. Ini tuh benar karena kalau misalnya harganya turun, kan tadi dibilangin, kalau misalkan merek Nokia-nya itu geser ke kanan, berarti otomatis dia naik dong permintaannya, ya kan? Kenapa permintaannya tuh bisa naik? Ya bisa jadi karena barang komplementernya itu harganya turun gitu. Contoh nih, kalau misalkan kalian beli pulsa, kalau misalkan kalian tuh beli HP, pasti kalian butuh pulsa nggak sih? Kalau misalnya nggak ada pulsa, nggak ada HP gitu. Kalau misalnya nggak ada HP, ya deh bener kalau nggak ada pulsa ya pokoknya gitu deh. Pokoknya kayak mereka berdua tuh saling saling berpasangan. Kenapa? Saling berkaitan, Kak. Nah, iya, kayak gitu. Intinya mereka berdua tuh saling membutuhkan istilahnya gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan si Nokia-nya naik, harganya pasti turun. Berarti harga pulsanya juga turun dong, ya nggak sih? Gitu. Terus yang C, kenaikan harga HP merek Samsung. Jadi kalau misalkan harga HP merek Samsung ini naik, berarti otomatis orang-orang akan bisa jadi pindah ke Nokia gitu. Karena Nokia dan Samsung ini adalah barang substitusi, gitu. Mereka saling bersubstitusi. Jadi kalau misalnya harganya Samsung naik nih, yaudah kita beralih aja gitu kan ke Nokia. Gitu. Terus kenaikan pendapatan konsumen, ini juga benar ya. Karena kalau misalkan konsumennya banyak uangnya, bisa jadi dong dia beli HP juga gitu karena ya pendapatannya udah naik. Dia nggak perlu nyimpen-nyimpen lagi uangnya. Terus yang peningkatan jumlah penduduk ini juga bisa jadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk,
semakin banyak kan yang dibutuhkan dari sebuah penduduk tersebut, beberapa penduduk tersebut. Jadi kayak bisa jadi si Nokia-nya ini dia makin banyak yang beli gitu, karena makin banyak orang yang butuh. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ya? Oke, mari kita lanjut. Untuk mengerem laju inflasi, pemerintah mengeluarkan ketetapan menaikkan pajak penghasilan agar pengeluaran konsumsi masyarakat berkurang, sehingga tidak mendorong kenaikan harga-harga barang. Tindakan pemerintah ini disebut kebijakan makan. Di sini, ini gampang banget, beneran. Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu, untuk mengerem laju inflasi, pemerintah. Di sini ada pemerintah. Mengeluarkan ketetapan kenaikan pajak gitu. Nah, iya benar. Dan itu jawabannya fiskal ya, karena ini semua nih, aku yang punya, enggak ding. Ini semua itu punyanya si satunya lagi, kontraktif moneter. Gitu friends. Ya kan, kayak kebijakan politik diskonto, terus habis itu pasar terbuka, kredit selektif, ini itu punya moneter semuanya. Berarti ini jawabannya adalah fiskal. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ya. Lanjut ke soal terakhir, alias Wowi, bonus soal ini. Harga pembelian persediaan barang dagang senilai 4 juta, biaya asuransi sama perjalanan 2 juta, sama perjalanan 200.000, biaya pelabuhan 50.000, biaya pemrosesan senilai 35.000, dan biaya gaji petugas di bagian penerimaan 15.000. Seberapa besar cinta kalian kepada dia? Love you too. Oh my god, Wowi. Nih, aku tahu kalian pasti kayak benci banget nggak sih sama soal akuntansi, karena aku sendiri juga males banget ngerjain akuntansi gitu nggak sih. Jadi, ini love you banget nggak sih, kayak love you Kia banget gitu. Tarik. Ini love you Kia banget nggak sih. Jadi, ayo kalian tulis jawaban kalian sekarang juga, 5 detik. Tulis jawaban kalian, 5 detik. Ayo, cepet. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Ya udah, ini udah ya, berarti aku cukupkan sampai di sini aja. Kalian masih ada yang mau kalian tanyain nggak?